Pak Gubernur, dengan hormat kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Ferry, terima kasih. Prof Jo, hormat dulu Prof Jo, terima kasih. Bukunya keren. Dan tentu Bapak Ibu semua yang hari ini hadir, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mau dongeng aja. Kalau soal bukunya pasti semua baca. Judulnya ini pas banget kalau Prof Jo disebut sebagai kokinya. Saya punya pengalaman dengan beliau cukup banyak dan ada di dua ruang kamar yang berbeda. Kamar pertama beliau sebagai mitra saya waktu saya di Komisi 2 dan hampir-hampir tadi ketika diceritakan testimoninya betul semuanya. Ya DOB, ya pemilu, nanti akan cerita satu yang orang tidak akan pernah tahu. Ini rahasianya. Nah, koki di dapur, maka rahasia dapurnya kita buka. Ini untuk hormat saya sama Prof Jo. Kamar berikutnya adalah beliau ini guru saya di UI waktu kami mengambil pasca, sehingga banyak sekali sesuatu yang sekarang insight ke saya dan saya bisa praktikum praktikum atas ilmu yang sangat transferable dari Prof Jo. Dan tentu saja selamat untuk bukunya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika bicara otonomi daerah ini kan sebenarnya orang dulu ya jengah, marah karena semua sentralistik. Saya orang berbahagia sebenarnya. Oh, ada kawan saya ini Bupati Banyuwangi, orang sangat kreatif ini. Nah, ini sebenarnya kita-kita ini orang bahagia. Kalian minta otonomi udah dikasih otonomi loh. Ya, mainkan aja bahasanya begitu, mainkan dengan segala kreasi, dengan segala inovasi ya. Nggak bisa kita bicara pengelola pemerintahan di daerah itu melulu berapa pendapatan kita. Maka pada saat pertemuan dengan presiden, para kepala daerah ketemu, saya agak kaget. Kenapa kaget? Udah ikut pemilu, sulit, macam-macam yang kita siapkan ya. Semuanya lah kita kerahkan. Tapi ujung-ujungnya pada saat ketemu dengan presiden, Bapak pendapatan kami cuma segini. Ya ilah, ternyata kita ingin duduk di dalam pemerintahan itu orientasinya cuma sekedar pendapatan. Maaf, saya kira callingnya berbeda, keterpanggilan kita berbeda. Kalaulah kemudian keterpanggilan kita hanya sampai di situ, yang paling pas jadi pengusaha, itu paling pas. Anda bisa kemanapun, bisa punya apapun. Tapi saya yang mungkin berkarir di politik, terus kemudian Pak Bupati Banyuwangi, Mas Anas ini, atau semua yang hari ini hadir di sini, pasti kita punya cita-cita yang lain. Kita pernah menikmati suasana parlemen, kita sekarang di eksekutif, dan bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Maka Prof Jo ini banyak memberikan inspirasi kepada kita. Saya pernah berdebat sangat keras sekali soal pemilu sama beliau, penyelenggara pemilu sama beliau. DOB tadi yang diceritakan, betul. Kita angkat jempol, 2 jempol buat Prof Jo yang hari itu dengan sangat santun, sebagai orang Sumatera Barat, kebanyakan rendang mungkin ini ya, tapi merantaunya cukup lama beliau ini. Jadi artinya apa? Beliau datangi satu persatu, termasuk saya waktu itu pernah menjadi ketua Panja, pernah menjadi ketua Pansus. Dialog beliau, dikeluarkan seluruh ilmunya, yang kita semua dibikin betul semuanya. Hampir semua pagar-pagar dikunci sampai semua speechless, habis lagi teorinya. Nah, kami ini orang praktek yang akhirnya melihat bagaimana otonomi yang didesain dengan tentu saja amanah yang diberikan banyak kepada Prof Jo untuk mendesain banyak hal sangat-sangat menjadi bermanfaat minimal seperti saya sebagai juniornya. Nah, saya ingin cerita tadi yang saya janjikan saja. Suatu ketika kita berdebat sangat-sangat panjang bagaimana kita membidani lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Itu Prof Jo tidak akan pernah lupa. Tidak akan pernah lupa. Bagaimana beliau itu sebagai seorang yang sangat piawai, sangat lihai, surfing di antara kepentingan politik yang sangat luar biasa. Hari itu saya melihat bagaimana pernah intonasi seorang Johermansyah Johan itu naik. Saya baru sekali itu lihat. Ya Allah, ternyata bisa marah juga toh Prof Jo ini. Karena beliau sebel, nggak tahu dengan siapa, mungkin juga dengan saya begitu.
Tidak bisa lagi begini ini. Kita berdebatnya setback lagi. Padahal kita sudah berdebat panjang. Ini keputusannya. Ya sampai ingat betul sama. Ya Prof, sabar Prof. Karena memang tarik ulur politiknya luar biasa. Dan kami sadar. Karena kami sedang berhadapan dengan sosok yang pada dirinya ada dua hal. Satu intelektual, dua praktisi. Sehingga ketika kemudian kita ngomong teori kita kalah, ngomong praktek beliau pengalaman. Apa yang kemudian kita sampaikan, kita itu kami yang dari politisi sering kali ilmunya ngeyel. Pokoknya, rasa setuju, embuh, wah, pokoknya gitu sambil memaksakan. Atau perintah ketua umum, nah, begitu kira-kira. Nah, dari situlah kemudian kepiawaian beliau dalam memandang otonomi, apalagi dalam kekhususan, sudah belajarlah kita dari Aceh, sudah belajar dari DKI, sudah belajar dari Papua, dan hari ini Jogja. Maka pada saat mau diputuskan itu, rumusan beliau dahsyat. Betul-betul bagaimana di clustering isu itu, sampai pada diperas isu intinya. Saya tidak pernah lupa juga. Bagaimana agar ini bisa cepat goal? Saya ngaji sama beliau, meskipun saya pemegang palunya. Bagaimana Prof? Pak Ganjar, Pak Ketua beliau sebutnya. Pak Ketua, satu Pak, soal tanah alternatifnya ini sama ini, risikonya ini. Begitu. Itu keren itu. Pak, soal cara milih atau tidak milih agar basis konstitusinya menjadi pas, maka begini, grade-nya seperti ini. Itu cepat banget itu. Lalu bagaimana dengan bantuan keuangan untuk dana keistimewaan? Maka seperti ini. Nah, tanah dan budayanya, ini nanti kalau ini tidak pas, larinya ke sini. Sebagai koki, saya itu disajikan pilihan menu-menu yang sebenarnya sudah tinggal saya makan saja. Tinggal saya mau selera apa? Selera rendang, selera ayam gorengnya, selera sambalnya. Saya tinggal pilih. Atau kemudian di antara mereka saya blending. Bapak Ibu teman-teman, saya hanya butuh waktu 10 menit waktu itu untuk menerjemahkan menjadi sebuah keputusan politik yang disampaikan oleh Prof. Jo. Dan saya harus cerita hari ini, karena pengalaman ini menarik dan orang tidak banyak tahu. Akhirnya 4 hari setelah Lebaran, kami kumpulkan di Ancol, dan kemudian kita ngobrol. Kita makan siang, panjang sekali makan siangnya sama beliau, ilmu itu ditularkan ke saya. Ilmu itu ditularkan ke saya. Maka Prof. Jo saya minta untuk selesai istirahat, saya lobby pada fraksi, Anda pilih ini enggak? 1, 4 isu itu dulu Prof. Satu ini dulu, bagaimana Anda setuju apa enggak? Enggak setuju langsung saya kasih. Kalau yang kedua bagaimana? Kalau yang ketiga bagaimana? Udah yang ketiga aja. Maka 1 isu dipilih yang ketiga, sepakat. Isu kedua lagi, mana 1 atau 2? Mas, yang 1 aja. Deal ya, deal. 10 menit setelah kita habis makan itu, kemudian kita putuskan. 1 setuju dok, 1 2 dok, 3 dok, tiba-tiba selesai. Dan saya ingat betul ekspresinya Prof. Jo. Beliau berdiri langsung tepuk tangan, dan kemudian kita berpelukan saat itu, PR panjang yang bertahun-tahun, kalau tidak salah 12 tahun tidak selesai, dari tangan eksekutif seorang Profesor Jo Hermansyah Johan, waktu itu diselesaikan dengan smooth. Dan hari ini kita melihat bagaimana Jogja bisa melaksanakan pemerintahan itu dengan baik. Saya mau berhenti di sini, itu sekedar yang bisa saya ceritakan dari seorang anak buah Prof. Jo Hermansyah Johan, yang hari ini ditugasi untuk memimpin daerah otonom yang namanya Provinsi Jawa Tengah. Selamat untuk semuanya, appreciate, saya sangat hormat sama Prof. Jo. Terima kasih, saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.